Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Insan Karim, NIM F551200018, dan saya dari kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan aplikasi dari aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat Kota Palu. Untuk software development lifecycle atau metode pengembangan aplikasi yang saya gunakan yaitu metode waterfall. Pada metode waterfall terdapat beberapa tahapan seperti requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Pada tahap requirement analysis, dalam tahap ini menjabarkan apa-apa saja kebutuhan dalam aplikasi yang akan dibuat, termasuk aplikasi ini siapa yang akan digunakan, kemudian kegunaannya untuk apa. Kemudian untuk sistem desain itu mencakup desain database dan desain interface dari aplikasi tersebut. Kemudian implementation atau bisa juga disebut develop, ini adalah bagian pembuatan dari aplikasi tersebut atau bisa dibilang juga tahapan pengkodean. Kemudian tahapan testing itu dapat dilakukan jika proses implementation selesai atau aplikasinya telah jadi. Pada tahap testing dilakukan uji coba dari awal hingga akhir aplikasi, apakah proses tersebut sesuai dengan yang dirancang. Kemudian apakah mungkin ada beberapa bug dalam aplikasi tersebut. Pada tahap deployment ini adalah merilis aplikasi atau tahap penggunaan aplikasi sesuai dengan yang dirancangkan. Pada tahap maintenance, ini adalah tahap untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada aplikasi tersebut yang didapatkan pada saat proses testing. Nah, pada aplikasi yang saya buat, requirement analysisnya itu yang pertama adalah target dan kegunaan aplikasi. Nah, target aplikasi ini dipergunakan oleh pemerintah. Kemudian aplikasi ini dibuat dalam bentuk aplikasi desktop. Kemudian aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan permasalahan sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Nah, kemudian siapa sih yang akan gunakan aplikasi ini? Nah, pada rancangan ini ada 4 entitas yang akan gunakan aplikasi ini. Yang pertama adalah masyarakat sebagai pengadu atau pelapor. Kemudian ada admin atau petugas, ini untuk proses pengaduannya. Kemudian terakhir adalah instansi. Nah, instansi ini untuk yang menindak lanjut pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya fitur-fitur yang diperlukan. Yang pertama adalah fitur form pengisian pengaduan oleh masyarakat. Kemudian login admin atau petugas dan instansi. Kemudian untuk pengisian data penunjang oleh admin, pengisian data instansi, pengisian data user petugas baru, pemrosesan data pengaduan oleh petugas atau admin, cetak laporan pengaduan, kemudian pemrosesan data pengaduan oleh instansi. Jadi dalam rancangan DFD yang dibuat ada 7 proses dalam aplikasi ini. Proses pertama itu untuk input pengaduan. Nah, yang melakukan input pengaduan ini adalah masyarakat atau entitas masyarakat. Nah, masyarakat menginputkan kecamatan, kelurahan, kategori, dan lain-lain. Kemudian data tersebut disimpan pada tabel pengaduan dalam database. Kemudian proses kedua adalah proses login. Nah, dalam login ini ada 3 entitas yang diperkenalkan untuk login. Jadi untuk prosesnya itu sama semua. Hanya input username dan password. Nanti sistemnya yang cek entitas ini dia admin, petugas atau instansi. Kemudian untuk proses ketiga itu data penunjang pengaduan. Nah, data penunjang pengaduan itu termasuk instansi, kategori, kecamatan serta kelurahan. Nah, karena prosesnya itu sama, jadi dibuatkan dalam satu proses seperti ini. Nah, yang bisa inputkan data-data ini itu adalah admin. Kemudian proses keempat tuh menginputkan data user atau data petugas baru. Nah, yang bisa menginputkan data user baru itu adalah admin tersebut.
Kemudian proses data pengaduan. Jadi pada data pengaduan ini itu didapatkan dari inputan masyarakat yang di awal tadi. Kemudian admin ataupun petugas mereka dapat memproses ini dan meneruskan ke instansi yang terkait. Kemudian data pengaduan instansi. Nah, data pengaduan instansi ini didapatkan dari hasil admin atau petugas yang teruskan data pengaduan tersebut ke instansi terkait ini. Jadi instansi ini dia akan menanggapi pengaduan yang diterimanya dan ditanggapinya itu sesuai prosedur mereka masing-masing. Kemudian proses terakhir yaitu laporan data pengaduan. Laporan data pengaduan ini yang bisa akses itu admin dan instansi. Oke, saya akan menjelaskan bagian activity diagram dari pengaduan. Dalam activity diagram ini itu dimulai dari sistem menampilkan form pengaduan, kemudian masyarakat mengisi data pengaduan, kemudian divalidasi formnya, jika valid semua disimpan ke dalam database. Kemudian di activity kedua itu activity diagram login. Jadi itu mulai dari sistem, tampil halaman login, kemudian admin atau petugas mengisikan username dan password, kemudian divalidasi loginnya. Jika tidak valid kembali ke halaman login, jika valid maka akan tampil halaman utama. Kemudian activity diagram untuk pengisian atau menambahkan user baru. Itu dari sistem, tampil form user management, terus admin mengisikan data user baru, terus divalidasi. Oh ini ada salah nih, validasi login, validasi form. Oke, validasi form kemudian disimpan ke dalam database. Kemudian activity diagram untuk instansi, untuk menambahkan instansi baru. Pertama tampil form instansi, kemudian mengisi data instansi, kemudian dicek validasinya di database. Ini untuk pengisian ini kategori, terus kecamatan, kemudian kelurahan. Ini semua prosesnya sama. Ini proses sama semua. Kemudian ini untuk pemrosesan data pengaduan dilakukan oleh admin atau petugas. Yang pertama tampil data pengaduan, kemudian admin atau petugas meneruskan data pengaduan ke instansi yang terkait. Kemudian data tersebut disimpan ke database. Pada proses cetak laporan, data pengaduan ditampilkan, kemudian pilih tanggal dan status, kemudian cetak laporan. Untuk data pengaduan instansi, ditampil data pengaduan, terus pilih cetak pengaduan dan proses pengaduan dan cetak laporan. Nah, kemudian untuk use case-nya, di sini ada 4 entitas, yang mana masyarakat itu untuk mengisi data pengaduan, kemudian petugas admin instansi ini login, data pengaduan itu diakses oleh petugas dan admin, data pengaduan instansi diakses oleh instansi, penunjang pengaduan diakses oleh admin, cetak laporan itu diakses instansi dan admin. Untuk konfirmasi pengaduan itu akan dikonfirmasi melalui nomor WA langsung ke masyarakat yang melaporkan. Untuk flowchart ini merupakan flowchart loginnya. Ketika saat input username password, kemudian loginnya divalidasi. Jika salah dia kembali ke inputan, jika benar dicek statusnya. Jika status instansi maka tampil menu instansi, jika status admin atau petugas maka tampil menu utama admin dan petugas. Soalnya dua ini halaman utamanya berbeda. Kemudian ini untuk penginputan user management atau penginputan user baru, petugas baru. Untuk prosesnya menginputkan field-fieldnya, kemudian validasi formnya. Jika false jika kembali ke atas, jika true simpan ke database dan outputnya itu data tersimpan. Nah, untuk pengaduan sama juga, menginputkan field-fieldnya, terus divalidasi form. Jika benar simpan ke database, jika salah kembali ke penginputan. Ini untuk kategori sama juga, kecamatan prosesnya juga sama. Kemudian kelurahan juga, nambah kelurahan proses sama. Kemudian ini untuk nambah instansi prosesnya juga sama. Kemudian ini data pengaduan.
Jadi si user memilih pengaduan, kemudian memilih instansi terkait, dan update dalam database, data terkirim ke instansi. Ini proses flowchartnya untuk pemrosesan data pengaduan. Kemudian ini data pengaduan pada instansi. Instansi memilih pengaduan, kemudian cetak laporan. Nah, untuk prosesnya ambil data dalam database, laporan tercetak. Kemudian ini untuk cetak laporan. Di tanggalan 1, cetak laporan, ambil database, kemudian laporan tercetak. Selanjutnya yaitu sistem desain. Nah, yang pertama itu desain database. Database yang dibuat itu seperti ini, ada tabel pengaduan, tabel user, tabel instansi, tabel kategori pengaduan, tabel kelurahan, tabel kecamatan, dan tabel respons pengaduan. Nah, untuk relasinya itu seperti ini. Untuk relasi antar tabelnya bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian sistem desain pada desain interface. Yang pertama untuk halaman pengaduannya seperti ini. Kemudian untuk halaman loginnya seperti ini. Ketiga, halaman proses pengaduannya seperti ini. Kemudian halaman data laporan pengaduan itu seperti ini desainnya. Nah, pada tahap implementation, aplikasi ini diimplementasikan atau di-develop menggunakan tools DLP dengan menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Yang mana hasil dari development pada tools DLP ini merupakan aplikasi yang akan dijalankan pada desktop. Pada tahap implementation atau develop aplikasi itu seperti ini pengkodeannya. Jadi kode-kode ini untuk proses input pengaduan ke dalam database. Nah, yang mana untuk inputannya itu pada kode ini. Kemudian ini untuk proses loginnya seperti ini. Ini untuk laporan data laporan instansinya. Proses selanjutnya adalah proses testing. Nah, pada proses testing ini metode yang digunakan adalah black box. Jadi metode black box itu dia mencoba atau mencari kesalahan sistem langsung dari aplikasinya. Oke, jadi kita akan mulai saja untuk proses testing black box ini. Jadi untuk tampilan halaman utama pada aplikasi ini seperti ini. Kita akan mencoba beberapa fitur, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Ada tombol exit, ada tombol konfirmasi, yang mana ditakutkan mungkin user salah mengklik tombol supaya dia tidak langsung keluar. Jadi misalnya kalau keluar kan saja malas untuk buka kembali. Ini ada konfirmasinya dengan dia tetap pada halaman ini. Jadi dalam form ini ada beberapa validasi yang dilakukan. Jadi misalnya inputnya seperti ini, terus ditekan tombol kirim, nah maka validasinya akan keluar, dan validasinya akan hilang sesuai misalnya field ini telah diisi, maka ininya hilang, dia punya validasi. Jadi untuk field kelurahan ini dia akan tampil berdasarkan kecamatan yang ada. Jadi kita menemukan kesalahan yang mana jika kecamatan diganti maka kelurahan ini akan tetap seperti ini. Ini merupakan sebuah kesalahan. Dan ini juga ketika kita hapus atau kita input manual, dia akan error. Oke, jadi kita coba isikan saja semuanya.
tombol clear fotonya berhasil, tidak ada masalah. Nah, untuk nomor telepon ini harusnya kan itu nomor. Nah, apakah bisa diisi oleh huruf? Oke, tidak bisa ya. Ini hanya untuk nomor saja. Oke, ini fieldnya sudah terisi semua. Jadi kita bisa kirim, data pasti terkirim, dan formnya kembali ke reset. Oke, jadi proses pada DFD setelah penginputan ini, data tersebut akan masuk atau diproses oleh admin. Sebelum itu saya mencoba fitur pada halaman login ini. Bisa kembali login. Oke, sekarang boleh kosong. Oke, jadi field ini harus diisi. Di sini ada fitur show password. Ini berjalan dengan baik. Kemudian jika ditekan password salah. Oke, jadi validasinya ini berhasil. Semacam admin. Oke. Jadi secara rancangan yang dibuat, setelah penginputan tadi berhasil, maka data tersebut akan tampil pada data pengaduan ini. Nah, ini tadi yang berhasil diinputkan tanggal 2 Januari 2022. Kemudian di sini ada beberapa fitur untuk yang valid. Jadi valid ini misalnya ada user nakal yang menginputkan data bohong, misalnya gambarnya bukan gambar asli, terus isi pengaduannya sembarang, nah itu bisa tidak valid ini. Dan tidak valid tersebut juga ada konfirmasinya. Misalnya admin atau petugas takutnya salah tekan dan tidak langsung validasinya ini tidak langsung jalan, seperti itu. Nah, misalnya admin tersebut akan memproses data ini, akan mencari instansi di sini. Oke, ini bug selanjutnya. Formnya tidak berada di tengah sini. Tab ini oke, berhasil. Status tadi yang dari pending menjadi aktif, seperti ini. Ini untuk clear detailnya. Kemudian kita di sini juga ada filter, kita bisa mencari pengaduan sesuai tanggal yang diinputkan. Ini untuk tanggal 2 hari ini, terus di clear. Nah, ini kan kosong, relatif semua. Oke, kita kembali. Kemudian selanjutnya itu ada laporan pengaduan. Untuk mencetak laporan pengaduan, kita harus atur dulu filter tersebut. Kita sudah saja, kemudian kita cetak. Oke, tampilan seperti ini. Nah, ini ada sebuah bug. Untuk nominalisasi dia terpotong. Kembali, kemudian ke menu admin. Nah, pada menu admin ini dapatkan sebuah bug. Kursornya ini harusnya kursor itu seperti ini. Ya, tampilnya seperti ini, tapi menu admin dia jadi clicky seperti ini. Ini merupakan sebuah bug juga. Kembalinya berhasil. Oke, di sini ada kesalahan ini. Harusnya ubah, tampilnya masih ditambahkan. Harusnya seperti ini tampilannya, berhasil diubah.
sebelah ini yang kelurahan telah berhasil ditambahkan. Oke, jadi untuk admin ditemukan beberapa bug seperti tadi. Oke, jadi kita coba logout dan kita login. Ini sebuah bug ini. Tombolnya yes dan oke, harusnya yes dan no. Oke, sekarang kita coba login menggunakan petugas. Datang. Nah, pada user petugas dia hanya tampil satu menu, itu data pengaduan. Ini sesuai desktopnya, dia hanya bisa memproses pengaduan saja. Itu bisa lapor atau dia bisa inputkan user baru dan lain-lain. Oke, jadi kita coba login menggunakan instansi. Tampilan menu utama instansi seperti ini. Di sini ada sebuah bug lagi, yang mana kursor pada tombol logout ini tidak berubah seperti ini. Jadi dia ikut berubah. Pesannya aman. Oke, kita ke data pengaduan ini dulu. Ada sebuah masalah yang mana data ini tidak masalahnya ketika kita masuk atau kita buka menu ini, data ini tidak tampil secara langsung. Jadi misalnya harus ditekan dulu aktif ini baru tampil, atau di filter dulu baru tampil. Kali pada halaman yang instansi, pada halaman pengaduan instansi ini, dia bisa update status. Misalnya kalau pengaduan tersebut telah selesai, simpan, pengaduan tersimpan. Oke, ini tidak tampil lagi, sehingga yang aktif itu hanya satu. Jadi misalnya pengaduan baru, dilihat tanggalnya, tanggal hari ini, kemudian dia bisa cetak print ini, kemudian diproses berdasarkan prosedur mereka masing-masing. Ini juga clear, selesainya ini tidak kembali menjadi aktif. Ini merupakan sebuah bug juga. Oke, selanjutnya pada menu laporan pengaduan. Ini sistemnya sama seperti yang ada pada admin. Dicetak, oke, berhasil seperti ini. Oke, tidak ada yang masalah. Oke, selesai. Jadi itu tadi tahap testing dari aplikasi yang telah dibuat. Jadi dari metode black box tadi masih banyak beberapa bug yang ditemukan, dan itu akan diperbaiki pada proses selanjutnya. Nah, pada proses maintenance itu berarti memperbaiki kesalahan-kesalahan yang didapati saat proses testing dilaksanakan. Jadi dari hasil testing ditemukan beberapa bug atau kesalahan seperti konfirmasi logout tombolnya salah, kursor pada halaman admin salah, kursor pada tombol logout instansi salah, dan seterusnya. Nah, jadi saya akan melakukan proses maintenance ini secara langsung, tapi saya tidak akan memperbaiki semua kesalahan yang saya temukan karena nanti durasi videonya akan panjang, dan beberapa juga
itu perlu saya kaji lagi untuk kesalahan-kesalahannya. Jadi mungkin saya akan perbaiki beberapa kesalahan yang minor-minor. Seperti yang pertama, konfigurasi logout tombolnya salah. Nah, pada logout tadi itu ada pada menu utama. Kita cari form utama, tombol logout. Oke, untuk konfigurasi logout tombol salah ini selesai. Kemudian kursor pada halaman admin salah. Cari menu admin, kemudian ini ya, tadi di sekitar sini dia kursornya jadi klik point. Selanjutnya kursor pada tombol logout instansi salah. Kita cari menu instansi ini, logout, kursor endpoint. Oke, selanjutnya pesan ubah kelurahan salah. Kita cari ini, kita ubah pesannya diubah. Selanjutnya update status pengaduan instansi tidak kembali aktif. Oke, selanjutnya update status pengaduan instansi tidak kembali aktif. Berarti ada pada data instansi, bukan data pengaduan instansi. Nah, tadi ini combo box ini tidak setelah dipilih selesai, kita pilih pengaduan yang lain. Nah, di sini tombolnya combo boxnya tetap berdasarkan yang telah dipilih, dia tidak kembali menjadi aktif. Jadi sini create sender positif. Oke, jadi oke, untuk ini selesai. Selanjutnya halaman cari instansi tidak berada di tengah. Oke, pada tombol ini cari instansi. Kayaknya ini saya rasa sudah solve lagi. Jadi sekian penjelasan metode pengembangan aplikasi dari aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat Kota Palu. Jadi dari aplikasi sendiri untuk tahapan testingnya, dari tahapan testingnya itu masih belum maksimal. Kemudian untuk maintenance-nya juga belum semua masalah yang tersolve. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.